kaitannya dengan penjelasan saya bahwa orang yang mengkaji Al-Quran atau lebih-lebih mengkritisi Al-Quran hanya dengan modal terjemahan itu adalah sesat. Hal ini mengapa saya katakan demikian? Karena jelas para sahabat bahwa kita tahu Al-Quran sebagai kalam Allah itu bukanlah bahasa makhluk, bukanlah bahasa manusia. Sehingga kalam Allah, perkataan Allah ini harus betul-betul bisa dipahami berdasarkan dengan kaidah-kaidah ilmu yang mendasari daripada kunci untuk memahami kalam Allah atau Al-Quranul Karim. Salah satu persoalannya kemudian ketika seseorang itu mencoba mengkritisi Al-Quran dengan menggunakan terjemahan. Yang perlu dipahami adalah bahwa antara kata atau ungkapan dalam satu bahasa itu dapat ditemukan padanannya dalam bahasa lain atau tidak. Ini yang perlu dipahami. Dia harus mengetahui bahwa setiap bahasa tidak mungkin dapat dipersamakan dengan bahasa lain dari segala aspek. Dari aspek sifat, susunan, bentuk metafor, kosakata, kata kerja, kata keterangan, masa lampau, dan lain sebagainya. Ini yang harus dipahami oleh seorang pendeta yang hanya menggunakan terjemahan dalam mengkritisi Al-Quran. Ketidaksamaan antara bahasa-bahasa manusia itulah yang menjadi problem utama dalam proses penerjemahan. Saya pernah mengatakan seperti ini, bahwa sebuah terjemahan tidak mungkin dapat menjangkau seluruh makna yang dimaksud oleh pengucap dari berbagai sudut pandang. Di antaranya kekhasan makna, ya, ciri khas makna, alur pembicaraan atau arah pembicaraan, dan juga pesan-pesan yang tersembunyi di dalamnya. Jadi saya dapat simpulkan bahwa problematika terjemahan terletak pada dua hal yang sangat prinsip. Pertama, adanya ketidaksesuaian antara bahasa-bahasa yang ada di muka bumi ini. Jadi Kementerian Republik Indonesia, misalnya Kementerian Agama maksud saya, itu membuat sebuah karya tulis di mana kemudian kita kenal dengan Al-Quran dan terjemahannya. Itu beredar di Indonesia. Apakah itu merupakan sebuah karya tulis yang salah? Ya, dalam arti kata sesat? Ya tidak. Yang sesat itu adalah orang-orang yang tidak paham Al-Quran kemudian mencoba mengkritisi Al-Quran menggunakan terjemahan. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Saya hanya ingin menjelaskan seperti ini, dan tolong digarisbawahi bahwa kisaran tahun 1965, ya, lembaga penerjemah yang terdiri daripada para ulama yang menerjemahkan kitab suci Al-Quran, itu mereka menerjemahkan kurang lebih dalam kurun waktu 5 tahun, antara tahun 1960 sampai 1965. Nah, sudah gitu 5 tahun kurang lebih, sudah gitu dicetak pun bertahap gitu loh. Jadi tidak serta-merta dicetak sekaligus. Itu dicetak bertahap. Dan kemudian beredar pertama kali, kalau saya tidak salah ingat ya, di dalam pembelajaran penerjemah Al-Quran, itu tepat diedarkan di negara ini tanggal 17 Agustus tahun 1965. Ini diedarkan, dicetak dalam 3 tahap atau 3 jilid. Ya. Nah, dalam perkembangannya kemudian, ini yang perlu kita pahami ya, teman-teman Kristen perlu pahami.
Dalam perkembangannya kemudian, terjemahan Departemen Agama tersebut itu mengalami beberapa kali perbaikan dan penyempurnaan. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah As-Sajdah ayat 4, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Jadi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya selama kurang lebih dalam 6 masa.